Sekarang mari kita bayangkan ketika Bapak Presiden Jokowi sedang berkonsentrasi pada agenda negara yang begitu penting menyiapkan G20, kemudian juga mengatasi berbagai masalah ekonomi. Lalu di dalam bagian dari koalisi pendukung Presiden Jokowi, ada yang menggalang kekuatan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah. Maka di situ menyentuh aspek etika di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Tidak seperti yang disampaikan dan dipersepsikan oleh para pengamat, kita lebih kepada silaturahmi kebangsaan, di mana kita ingin mencari titik temu. Soal kritik yang sifatnya teknis, misalnya menyangkut kebijakan dan program pemerintah, saya kira itu boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi menjaga sikap etis, tidak berdiri di dua kaki secara politik, itu penting dan niscaya bagi seluruh partai koalisi. Apa yang menjadi dukungan real Partai Nasdem, yakni dalam bentuk mensupport undang-undang IKN, itu adalah bentuk dukungan politik yang paripurna. Bahwa pelaksanaannya nanti sekali lagi, ini kan sebuah perjalanan, bahkan Anies pun ingat ya, bahwa kalimat continuity and change itu adalah hasil juga rumusan kami-kami. Ada sesuatu yang harus continuity, ada sesuatu yang harus berubah. Tetapi sekali lagi, itu bukan berarti berupa negasi dari kepemimpinan Pak Jokowi. Tapi yang jadi persoalan, dalam Pilpres 2024 mendatang, Nasdem mengambil langkah yang berseberangan dengan koalisi partai pendukung Jokowi lainnya. Nasdem dengan PD mendeklarasikan capresnya Anies Baswedan, di mana masyarakat tahu bahwa Jokowi tidak cocok dengan Anies. Mulai berani lawan Jokowi, sinyal Nasdem diam-diam sudah duetkan Anies. Mereka telah sepakat. Pengamat politik Faisal Assegaf menyoroti bagaimana wacana pembersihan Partai Nasdem dari kabinet semakin senter apalagi setelah sinyal resurf dari Joko Widodo. Tak hanya itu, dirinya melihat ada kecenderungan dari partai besutan Surya Paloh tersebut yang berusaha bertahan dalam kabinet jelang Pilpres 2024. Dirinya mengatakan hal tersebut demi bisa melanjutkan lakon membenturkan Jokowi dengan Anies Baswedan. Faisal mengatakan lakon tersebut terbukti sukses dalam menyulitkan langkah dari Ganjar Pranowo yang jadi saingan berat mantan Menteri Pendidikan itu. Partai Umat yang dipimpin Amin Rais juga kata dia berpotensi mengusung Anies AHY. Pada bagian itu, tugas Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala untuk melobi. Sementara Ganjar yang dijegal Prabowo Subianto dan Puan Maharani beda lagi. Mereka berdua dilematis, yang diuntungkan adalah Anies dan Agus Harimurti Yudhoyono. Nasib sama dialami Golkar, PAN, PPP, dan PKB. Kata Faisal, arah mereka saat ini kurang jelas. Kala Nasdem meradang usai PDIP minta Jokowi evaluasi dua menterinya. Suhu politik di awal tahun 2023 kembali memanas setelah isu resuh kabinet Joko Widodo, Ma'ruf Amin kembali merembus. Kali ini, dua partai yaitu PDIP dan Nasdem saling bersinggungan menghadapi isu resuh. Awalnya PDIP meminta Presiden Jokowi mengevaluasi dua menteri kabinet yang berasal dari Partai Nasdem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Salah satu alasannya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir Mentan yang pernah menyatakan akan mengekspor beras ke Cina, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Respon partai pun disampaikan melalui Wakil Ketua Umum Ahmad Ali. Kepada Kompas.com, Ali awalnya menanggapi dengan santai bahwa resul sejatinya adalah kewenangan atau hak prerogatif Presiden. Dari situ, Ali melihat bahwa tidak boleh ada seorang atau pihak manapun, termasuk partai politik mencampuri ranah Presiden terkait resul. PDIP tidak etis. Kemudian, Ali mengatakan tidak elok apabila ada pihak yang mencampuri urusan Presiden terkait resuh. Oleh karena itu, menurutnya, langkah atau upaya mencampuri urusan Presiden tersebut tidak elok dilakukan. Ali mengatakan, Nasdem menyerahkan sepenuhnya perihal rencana resuh kepada Jokowi sebagai pemegang hak penuh tersebut. Presiden juga dinilai memiliki kemandirian terkait resuh. Ambil kursi Menteri Nasdem. Tensi Ahmad Ali semakin meradang untuk menanggapi permintaan PDIP mengevaluasi dua menteri tersebut. Ali mengatakan PDIP bisa jadi hendak mengambil kursi Menteri Nasdem sehingga menyatakan hal tersebut kepada media. Padahal katanya, jika demikian PDIP tak perlu mengungkapkannya kepada publik. Ali berkelakar seharusnya PDIP tinggal berbicara kepada Presiden Jokowi. Untuk
Untuk itu, anggota Komisi 3 DPR ini meminta tidak ada satupun pihak yang kembali berupaya mengadu domba Nasdem dan Presiden Jokowi. Ali mengatakan hubungan Nasdem dan Jokowi baik-baik saja dan tidak ada suatu hal luar biasa berkonotasi negatif. Masih di pemerintahan, lebih lanjut, terkait sindiran PDIP tersebut, Nasdem memastikan bahwa sikap partai hari ini tetap bersama pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Ali mengungkapkan sikap tersebut merupakan komitmen Nasdem mengawal pemerintahan Jokowi sampai tuntas pada 2024. Oleh karenanya, menurut Ali, Nasdem tak perlu bertemu dengan PDIP maupun Presiden untuk menyelesaikan isu risuf. Ia menegaskan bahwa posisi Nasdem dan PDIP hari ini sama besar andil yang mendukung pemerintahan. Ali mengatakan, Nasdem bukan penumpang gelap yang bergabung ke pemerintahan di tengah jalan. Risuf di depan mata, ditanya nasib Menteri Nasdem, Jokowi ditunggu saja. Risuf Menteri Kabinet Indonesia Maju sepertinya sudah di depan mata. Presiden Jokowi menjawab pernyataan anak media sosial perombakan kabinet yang dikabarkan bakal mendepak dua Nasdem di kursi menteri. Mereka yakni Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Meski demikian, Presiden Jokowi irit bicara saat ditanyai perihal tersebut, terutama soal nasib menteri dari Partai Nasdem. Entah apa maksud dari pernyataan itu, namun banyak pihak menduga risuf kali ini ada kaitannya dengan Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies sebagai Capres 2024. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai risuf kali ini murni persoalan politik ke Nasdem buntut pencapresan Anies beberapa waktu lalu. Menurutnya, risuf kali ini memang seakan-akan dikontekstualisasikan hanya untuk urusan pergantian menteri dari Nasdem, terutama setelah Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat capres pilihan partai tersebut. Setelah Nasdem mengusung Anies sebagai capres, menurut pengamat politik ini, Jokowi jelas-jelas menunjukkan gestur yang kurang nyaman. Sebelumnya, Presiden Jokowi hanya tersenyum saat ditanya mengenai perombakan atau risuf Menteri Kabinet Indonesia Maju, kemudian berseloroh soal clue. Kemudian ketika diminta kisi-kisi menteri yang akan dicopot dari risuf kali ini, Presiden Jokowi malah berseloroh. Risuf sebelumnya, diketahui terakhir Jokowi melakukan perombakan atau risuf Menteri Kabinet Indonesia Maju pada Rabu 15 Juni lalu. Dalam risuf kabinet sisa masa jabatan periode 2019 sampai 2024 itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik 5 pejabat baru. Kala itu, Presiden Jokowi didampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tiba di Istana Negara dalam rangka risuf kabinet sisa masa jabatan periode 2019 sampai 2024. Nama 5 pejabat dilantik pada risuf kabinet Juni lalu. 1. Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dilantik menggantikan Muhammad Lutfi. Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, pernah menjadi Menteri Kehutanan era SBY dan Ketua MPR 2014 sampai 2019. 2. Hadi Djahjanto, Menteri ATR atau BPN. Mantan Panglima TNI Marsikal Purnawirawan Hadi Djahjanto dilantik sebagai Menteri Kabinet sisa masa jabatan periode 2019 sampai 2024.